Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, Hello Bes, yuk langsung masuk ke arah lanjutin ke cerita selanjutnya ya. Tapi sebelum itu Ara ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah bantu ramein channelku yang masih pinyik ini. Semoga bisa tumbuh jadi babon yang beranak pinak atau jadi jago petarung pelindung. Di episode sebelumnya, Wang Lin melakukan perjalanan ke sekte pemurnian jiwa menemui Dutian dan meminta batu giok surgawi. Tak disangka hantu tua Dutian malah mengajak Wang Lin merampok batu giok surgawi di sekte serangga iblis. Di akhir cerita mereka mendapatkan barang tersebut. Begitulah Dutian membawa Wang Lin menyeberangi Pilu dan merampok sejumlah besar batu giok surgawi. Sepanjang perjalanan, Wang Lin benar-benar melihat betapa kejamnya Dutian. Dutian akan mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa untuk merampok setiap kultivator yang ia temui. Ketenaran sekte pemurnian jiwa sudah diketahui banyak orang. Dutian menepuk tasnya dan tersenyum pada Wang Lin. Lihat semua ini. Beginilah cara sekte pemurnian jiwaku bertindak selama puluhan ribu tahun. Ketika kau memiliki bendera jiwa 1 miliar jiwa, kau harus melakukan hal yang sama. Atau kau akan menjatuhkan nama sekte pemurnian jiwaku. Meski tubuhnya dipenuhi aura kematian, Wang Lin bisa merasakan sedikit kelegaan di hati Dutian. Dahulu kala seorang leluhur dari sekte pemurnian jiwa ingin mencapai tahap Ansenden. Jumlah batu giok surgawi yang ia butuhkan jauh lebih banyak daripada yang kamu butuhkan. Akhirnya, setelah menyapu seluruh planet, ia pergi ke negara Susaku. Dengan bendera jiwa 1 miliar jiwa ini, bahkan para kultivator Ansenden tidak akan bertindak sembarangan terhadapnya. Hasilnya, ia mampu mengambil batu giok surgawi dengan paksa. Ucap Dutian dengan bangga. Wang Lin tersenyum pahit mendengar ini. Dia bisa merasakan sakit kepala yang dialami para kultivator Ansenden Susaku saat itu. Memberikan batu giok surgawi secara cuma-cuma membuat mereka merasa seperti memberi seseorang uang gratis. Wang Lin diam-diam berpikir, kurasa aku melihat bagaimana sekte pemurnian jiwa ini berubah dari negara kultivasi peringkat 5 menjadi hanya sebuah sekte sekarang. Namun, leluhur itu gagal dan akhirnya meninggal. Sebenarnya aku tidak setuju dengan tindakannya, kecuali benar-benar diperlukan. Lebih baik tidak main-main dengan para kultivator Ansenden. Akan lebih baik jika dia melakukan apa yang sedang kita lakukan sekarang. Dengan bendera ini, kita bisa melewati negara kultivasi peringkat 5 dan mencuri dari sekte manapun yang kita lihat. Bahkan jika kita bertemu dengan para kultivator kuat dari klan abadi terabaikan, itu tidak akan menjadi masalah. Wang Lin tersenyum pahit sekali lagi. Wang Lin akhirnya melihat betapa tirania Dutian. Dalam waktu 3 bulan, Dutian membawa Wang Lin melintasi 4 negara kultivasi tingkat 5. Ketika mereka pergi, itu seperti kawanan belalang yang telah lewat. Bahkan beberapa keluarga kultivasi terpengaruh dan harus menyerahkan beberapa giok surgawi yang mereka miliki. Dutian mengumpulkan sejumlah besar batu giok surgawi dan menaruhnya di dalam kantong penyimpanan. Di negara kultivasi peringkat keempat, Dutian akhirnya membangkitkan reaksi dari para kultivator lokal. 4 kultivator transformasi jiwa bersatu untuk menyerang Dutian. Kali ini, Wang Lin akhirnya menyadari betapa kuatnya bendera 1 miliar jiwa itu. Wang Lin bahkan tidak punya waktu untuk bertindak sebelum mereka berempat dipukul mundur. Ini hanya karena Dutian tidak ingin membunuh siapapun. Jika tidak, salah satu dari mereka pasti akan menjadi jiwa utama lain untuk bendera jiwa. Dengan betapa tiraninya Dutian dalam 2 tahun terakhir hidupnya, Wang Lin harus mengeluarkan topi jeraminya dan menggunakannya untuk menutupi penampilannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah semua sekte yang telah mereka curi mencarinya di masa mendatang. 4 negara kultivasi peringkat 5, 13 sekte, dan lebih dari 100 keluarga kultivasi. Jika dihitung dari Pilu, totalnya ada 16 sekte. Dalam 3 bulan ini, Dutian merampok sejumlah besar batu giok surgawi dari mereka. Tetapi tepat pada hari ini, Dutian berhenti. Dutian berkata kepada Wang Lin dengan nada serius, batu giok surgawi sebanyak ini seharusnya sudah cukup bagimu untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Mungkin masih ada yang tersisa. Di masa depan, jika kamu ingin meningkatkan level kultivasimu, kamu harus mendapatkan giok surgawimu sendiri. Ingat, di dunia kultivasi, terutama bagi para kultivator transformasi jiwa, satu-satunya cara untuk mendapatkan giok surgawi adalah dengan mencuri. Tidak peduli berapa banyak murid yang kamu kirim ke alam surgawi, kamu tidak akan mendapatkan cukup giok surgawi. Ucap Dutian. Wang Lin mengangguk. Dia tidak keberatan mencuri, tetapi dia tidak setuju dengan cara Dutian. Dia percaya bahwa dia harus mengambil semuanya atau tidak mencuri sama sekali. Mungkin prosesnya akan jauh lebih sulit, tetapi jumlah batu giok surgawi yang mereka miliki akan lebih dari 2 kali lipat dari yang mereka miliki saat ini. Setelah memperoleh cukup banyak batu giok surgawi, Dutian membawa Wang Lin dan bergegas kembali ke sekte pemurnian jiwa. Ia akan melindungi Wang Lin agar ia dapat menerobos ke tahap transformasi jiwa dengan aman. Dutian menghela nafas dan ia berkata, planet Susaku terlalu kecil. Saat aku masih muda, aku pernah meninggalkan planet itu dan pergi ke Tianyun.
Planet itu 10 kali lebih besar dari planet Suzaku. Ada banyak sekte di sana, dan tentu saja lebih banyak batu giok surgawi. Jika bukan karena fakta bahwa aku tidak cukup kuat, akan terasa menyenangkan untuk mencuri dari sekte-sekte di sana. Dikatakan bahwa di antara aliansi kultivasi, ada banyak negara kultivasi peringkat 6 yang mengatur penyerbuan untuk mencuri dari planet kultivasi lainnya. Ucap Dutian. Planet Tianyun. Mata Wang Lin berbinar. Tianyunsi di planet Tianyun itu memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Konon katanya dia bahkan memiliki kedudukan di aliansi kultivasi. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan suku Zi. Wang Lin merenung sejenak. Tepat saat dia hendak bertanya lebih lanjut, ekspresi Dutian berubah dan dia melihat ke kejauhan. Wang Lin menyebarkan indera kedewaannya dan ia menoleh. Kabut hitam mulai mendekat dari cakrawala dan melahap awan-awan yang ada di sepanjang jalan. Kabut hitam itu begitu tebal sehingga orang tidak dapat melihat di mana ujungnya. Aura kekuatan tato yang kuat perlahan menyebar. Klan abadi terabaikan. Mata Dutian berbinar. Selama mereka bersama, Wang Lin telah berbicara dengan Dutian dan mengetahui bahwa beberapa tahun yang lalu, klan abadi terabaikan mengumpulkan sejumlah besar orang dan langsung memulai serangan mereka ke benua Suzaku. Banyak sekali kultivator yang tewas dalam pertempuran itu. Beberapa kultivator dari klan abadi terabaikan yang sama kuatnya dengan kultivator ascendant bertarung dengan suku Zi dan 2 kultivator ascendant lainnya. Pertarungan ini berlangsung selama 3 tahun dan kemudian klan abadi terabaikan mundur. Mereka mengambil alih negara-negara kultivasi peringkat 3 dan memulai pertarungan lambat ini dengan negara Suzaku. Dalam pertempuran ini 2 orang menonjol di atas yang lain adalah Liu Mei dan Qian Feng. Liu Mei dengan kecantikannya yang tiada tara telah menarik perhatian semua kultivator pria muda. Tingkat kultivasinya juga sangat tinggi. Dia berada di tahap tengah transformasi jiwa. Hal ini membuatnya semakin menarik perhatian. Saat Liu Mei muncul, dia benar-benar menekan ketenaran Hongdi dan menjadi putri surga baru. Sepertinya tidak ada seorang pun yang memperhatikan Hongdi lagi. Yang membuat semua orang makin membicarakannya adalah bahwa ia merupakan murid pribadi Suzaku saat ini dan menjadi kandidat untuk menjadi Suzaku berikutnya. Begitu dia muncul, dia menangkap beberapa kultivator berdaun 7. Dia bahkan mampu menangkap kultivator berdaun 8 yang kekuatannya setara dengan kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Hasilnya, ketenarannya semakin meroket. Dan ada satu hal lagi tentangnya yang menarik perhatian semua orang. Rumornya seperti ini, dia baik hati dan berhati murni, tetapi masih mampu mencapai tingkat kultivasi ini. Dia belum pernah membunuh siapapun dalam hidupnya. Bahkan ketika dia bertarung melawan klan abadi terabaikan, dia hanya menangkap mereka dan tidak membunuh mereka. Dengan semua sifat baiknya ini, dia tentu saja menarik perhatian semua orang. Setiap kali Liu Mei muncul, semua kultivator di sekitarnya dengan hormat mematuhi perintahnya. Bahkan dalam pertempuran yang sudah pasti akan mereka kalahkan. Saat dia muncul, semua kultivator yang hadir akan mendapatkan kembali kekuatan mereka dan kemudian memenangkan pertempuran dengan bantuannya. Wanita ini dapat dianggap sebagai salah satu dari 2 orang jenius pada generasi ini. Jenius lainnya adalah Qian Feng. Dia sangat tampan dan memiliki penampilan yang bermartabat. Tingkat kultivasinya juga berada di tahap tengah transformasi jiwa. Tidak ada jejak kesombongan pada dirinya dan dia sangat bermoral, adil, dan santun. Qian Feng tiba-tiba muncul pada tahun kedua serangan klan abadi terabaikan. Begitu dia muncul, dia langsung membunuh beberapa anggota klan abadi terabaikan yang sangat kuat dan bertarung dengan junior master klan abadi terabaikan. Semua ini langsung mengguncang seluruh planet. Pertarungan antara keduanya adalah pertarungan antara pemimpin generasi berikutnya dari masing-masing pihak. Meskipun Qian Feng tidak menang dan pertarungannya berakhir seri, ketenarannya melambung tinggi. Setelah pertarungan ini, semua orang tahu bahwa dia adalah saudara magang senior Liu Mei dan murid Suzaku saat ini. Dia berada di peringkat kedua di bawah Liu Mei. Selain itu, ia memiliki identitas lain yang menarik perhatian semua orang. Orang ini adalah keturunan Suzaku generasi sebelumnya. Qian Feng bagaikan bulan yang bersinar terang dalam pertempuran melawan klan abadi terabaikan. Pada akhirnya, ia menandatangani perjanjian dengan guru muda klan abadi terabaikan. Negara Suzaku menyerahkan semua negara kultivasi peringkat 3, sehingga klan abadi terabaikan akan menangguhkan serangan mereka. Mata Dutian bersinar saat dia menatap awan hitam besar yang datang dari kejauhan dan ia berkata, klan abadi terabaikan telah memulai serangan kedua mereka. Cheng Niu, aku bisa merasakan bahwa seorang tetua sekuat kultivator transformasi jiwa tahap menengah ada di dalam awan hitam itu. Mengenai apakah ada kultivator ascendant atau tidak, aku tidak tahu. Keluarkan bendera kecil dan kita akan menyerbu, ucap Dutian. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia melihat awan hitam itu. Dia mengulurkan tangannya, menyebabkan bendera sub 1 miliar jiwa itu muncul. Setelah dia meraih bendera itu, kabut hitam keluar darinya dan melilit Wang Lin. Dutian juga mengeluarkan bendera jiwa 1 miliar jiwa. Dengan lambaian tangannya, dia membungkus dirinya dalam kabut hitam juga dan menyerbu ke arah awan hitam bersama Wang Lin. Saat mereka melakukan perjalanan, mereka dikelilingi oleh ledakan sonik dan ratapan pecahan jiwa.
Gelombang gemuruh tiba-tiba datang dari awan hitam saat sejumlah besar anggota klan abadi terabaikan muncul menyerbu keluar. Dan pada saat ini Dutian dan Wang Lin langsung menyerbu ke awan hitam. Tepat saat anggota klan abadi terkutuk itu hendak menyerang, sebuah teriakan datang dari dalam awan hitam dan anggota klan abadi terkutuk itu berhenti dan membuka jalan. Seorang lelaki tua setengah baya dengan jubah istana tanpa tato di tubuhnya berjalan keluar dari awan hitam. Di sampingnya mengikuti seorang lelaki tua bungkuk. Ekspresi lelaki tua itu muram dan sesekali ia batuk beberapa kali. Wang Lin segera mengenali lelaki tua ini sebagai orang yang mengejarnya ke celah spasial dan kemudian terjebak di dalamnya. Perseteruan antara mereka berdua sangat hebat. Jadi jika dia mengenali Wang Lin, dia tidak akan menyerah sampai dia meninggal. Namun Wang Lin mengenakan topi jerami dan terbungkus bendera jiwa. Jadi orang itu tidak dapat mengenalinya. Sekte pemurnian jiwa. Fisik pria parubaya itu sambil matanya berbinar. Dia bergerak maju dan menghalangi Dutian dan Wang Lin. Kalian berdua dari sekte pemurnian jiwa, tetaplah di sini. Pria parubaya itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Bang! Terdengar suara ledakan keras. Hanya dengan lambaian sederhana, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul dan menjebak Dutian dan Wang Lin seperti mereka berada di dalam sangkar. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah. Di bawah kekuatan tak kasat mata ini, dia merasakan bahaya yang sangat kuat. Kultivator 9 daun. Suara Dutian datang dari dalam bendera jiwa. Namun bendera jiwa yang mengelilingi Dutian melepaskan pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Dan kemudian 13 jiwa utama berwarna ungu keemasan turun seperti dewa. Dutian berteriak, "Serang!" Fragmen jiwa tiba-tiba menjadi gila saat mereka menyerang ke segala arah. Hal ini terutama berlaku untuk 13 fragmen jiwa transformasi jiwa. Dan semua anggota klan abadi terabaikan di bawah kekuatan level transformasi jiwa, tewas hanya dalam satu sentuhan dari 13 fragmen. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia baru saja mencapai tahap 9 daun. Jadi dia setara dengan seorang kultivator ascendant tahap awal. Namun dia belum pernah melihat kekuatan mengerikan dari bendera jiwa 1 miliar jiwa. Dia hanya membacanya dalam catatan perang puluhan ribu tahun yang lalu dan tahu bahwa itu adalah senjata yang paling ditakuti oleh klan abadi terabaikan. Sekarang setelah dia melihatnya, ekspresinya menjadi gelap. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan awan hitam itu mundur. Anggota klan abadi terabaikan di dalam awan itu menciptakan celah di tengahnya. Dutian tertawa saat dia membawa Wang Lin keluar dari awan hitam dan menuju ke kejauhan. "Moye, bawalah anggota klan untuk bertemu dengan Master Junior. Aku akan menguji kekuatan bendera jiwa 1 miliar jiwa." Perintah pria parubaya itu sebelum mengejar Dutian. Lelaki tua bungkuk itu mengangguk sambil memimpin anggota klan untuk membentuk kembali awan hitam. Setelah selesai, mereka terus bergerak maju. Dutian terbang menjauh dan kemudian tiba-tiba berhenti. Kultivator berdaun 9 itu mengikuti kita. Cheng Liu, perhatikan baik-baik dan lihat mengapa para kultivator ascendant takut pada bendera jiwa 1 miliar jiwa. Saat Dutian berbicara, Wang Lin berbalik menghadap anggota klan abadi terabaikan. Pelangi melengkung di langit dan muncul di hadapannya. Itu adalah pria parubaya. Dutian tidak membuang waktu untuk berbicara. Tangannya membentuk segel dan dia memuntahkan darah. 500 miliar jiwa dan 13 jiwa primer muncul. Langit tiba-tiba menjadi gelap seolah-olah seluruh langit ditutupi oleh sesuatu dan bumi menjadi neraka. Ratapan yang tak henti-hentinya dari serpihan jiwa mulai bergema di sekeliling mereka. Pecahan-pecahan jiwa terbang keluar dari bendera jiwa satu persatu, menutupi seluruh area. Ke-13 pecahan jiwa berwarna ungu keemasan itu menatap pria parubaya yang muncul. Perhatikan baik-baik, ini adalah cara yang tepat untuk menggunakan bendera jiwa. Formasi 13 jiwa. Teriak Dutian saat kabut hitam di sekitarnya berubah kembali menjadi bendera setinggi 30 kaki. Lalu dia melambaikannya. Pecahan 500 juta jiwa mulai bergerak secara misterius di sekitar 13 jiwa utama dan membentuk formasi besar yang mengelilingi Wang Lin, Dutian, dan pria parubaya itu. Bahkan dengan pemahaman Wang Lin tentang formasi, dia hanya mampu melihat sebagian saja dan tidak dapat mempelajarinya secara rinci. "Pemurnian jiwa!" teriak Dutian sambil mengulurkan tangannya. Formasi itu tiba-tiba bergetar saat semua pecahan jiwa mengeluarkan suara yang menyatu. Suara ini seperti semacam mantra. Tak lama kemudian aura hitam keluar dari tengah-tengah pecahan jiwa dan membentuk tangan raksasa. Tangan raksasa ini melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Dutian. Seolah-olah itu adalah avatarnya. Saat Dutian mengelurkan tangannya, sosok putih muncul di sekitar pria parubaya itu. Itu adalah jiwanya. Dan pada saat ini tangan raksasa itu turun. Mata pria parubaya itu berbinar. Dia tidak menggunakan harta apapun saat dia menunjuk ke udara dan mengucapkan satu kata, "Berhenti." Dengan suara keras, tangan besar itu tiba-tiba berhenti dan tetap tidak bergerak. Pria parubaya itu mengulurkan tangannya dan kemudian 5 lampu berwarna berbeda berkumpul di tangannya. Kuali. Kelima lampu itu langsung pecah dan membentuk 5 kuali di sekitar pria parubaya itu. Kemudian dia bergumam, "Sempurnakan." Kelima kuali besar itu bergetar saat tato-tato aneh muncul di sekeliling mereka. Tato-tato itu berkelebat
Saat berputar mengelilingi kuali-kuali itu, 5 kuali besar membentuk 5 pusaran besar di dalam formasi. Aura kuno memenuhi formasi, dan kemudian beberapa pecahan jiwa ditarik ke dalam pusaran. Singkat cerita, Dutian menatap pria parubaya itu dan berkata dengan dingin, "Nyala, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Sekte pemurnian jiwaku tidak akan berpartisipasi dalam perang antara kamu dan negara susahku," ucap Dutian. Ekspresi pria parubaya itu sangat gelap dan kemarahan di hatinya semakin memuncak. Dengan tingkat kultivasinya, jika Dutian tidak memiliki bendera jiwa 1 miliar jiwa, dia dapat dengan mudah membunuh Dutian. Dia menatap Dutian sambil merenung. Setelah beberapa saat dia berkata, "Kekuatan semacam ini saja tidak cukup untuk mengancamku. Mungkinkah bendera 1 miliar jiwa hanya memiliki kekuatan semacam ini?" Ketika mendengar ini, Dutian tertawa. 10 jiwa utama muncul. Dia melambaikan bendera jiwa di tangannya, dan kemudian 10 jiwa utama transformasi jiwa terbang keluar. Kali ini lelaki setengah baya itu tersenyum pahit. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa kliennya sangat takut pada bendera 1 miliar jiwa. Pria parubaya itu lalu berkata, "Karena sekte pemurnian jiwa tidak akan berpartisipasi dalam perang, maka aku akan berbicara atas nama klan abadi terabaikan dan berjanji bahwa kami bahkan tidak akan mengambil satu langkah pun ke dalam sekte pemurnian jiwa." Setelah berkata demikian, dia menggenggam tangan Dutian dan dengan hati-hati dia pergi. Setelah itu Dutian melambaikan bendera jiwa untuk mengambil semua pecahan jiwa dan segera pergi bersama Wang Lin. Bendera 1 miliar jiwa. Setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi, mata Wang Lin dipenuhi dengan gairah. Dunia ini luas, dan dengan bendera itu, dia bisa pergi kemana saja. Di perjalanan, dengan nada sombong, Dutian berkata, "Ini adalah kekuatan bendera jiwa 1 miliar jiwa milik sekte pemurnian jiwa milikku. Bagaimana menurutmu?" "Sangat kuat," ucap Wang Lin. Saat Dutian bergegas kembali ke Pilu, dia memberitahu Wang Lin lebih banyak tentang bendera jiwa tersebut. Dutian juga ingin mengajari Wang Lin tentang bendera jiwa 1 miliar jiwa, sehingga ia dapat mengendalikannya dengan lebih baik 2 tahun dari sekarang. Dutian tidak menyembunyikan apapun dari Wang Lin. Dia memperlakukan Wang Lin seperti murid langsungnya yang sesungguhnya. Setelah itu, Dutian melanjutkan pemahaman tentang bendera tersebut ke Wang Lin. Satu keterampilan yang selalu dimiliki oleh bendera jiwa 1 miliar jiwa adalah fusi. Jiwa ascendant yang kamu lihat diciptakan melalui fusi. Meskipun tidak dapat bertahan selamanya, ia dapat melawan seorang kultivator ascendant selama 1 batang dupa. Namun tidak satupun dari mereka adalah jagoan bendera yang sebenarnya. Yang benar-benar dapat mengancam para kultivator ascendant adalah jiwa primer keempat. Dalam puluhan ribu tahun, jiwa keempat hanya muncul sekali. Ketika itu terjadi, leluhur ascendant tahap awal terakhir sekteku bertarung bersama dengan Suzaku generasi kedua melawan 4 kultivator ascendant tahap akhir dari planet lain, ucap Dutian. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia bertanya, "Bersama dengan Suzaku generasi kedua?" Dutian mengangguk. Setelah mengalahkan klan abadi terabaikan, Suzaku generasi pertama mengorbankan dirinya bersama beberapa kultivator ascendant tahap akhir untuk menjaga klan abadi terabaikan. Kemudian dia menunjuk seseorang sebagai Suzaku generasi kedua. Orang ini sangat berbakat dan luar biasa, sangat berbeda dari semua Suzaku masa depan setelahnya. Dia tidak menekan negara kultivasi peringkat 5 manapun, dan meskipun dia hanya memerintah selama 1000 tahun, dia memiliki level kultivasi yang lebih tinggi daripada setiap Suzaku yang datang setelahnya. Dikatakan bahwa dia sudah 1 langkah ke alam setelah ascendant dan hanya setengah langkah dari langkah berikutnya. Orang ini adalah pakar nomor 1 dalam sejarah planet Suzaku. Setelah mendengar ini, hati Wang Lin bergetar. Dia teringat satu hal yang selalu dikatakan si Tunan, yaitu bahwa dia adalah ahli nomor 1 di planet Suzaku. "Siapa namanya?" tanya Wang Lin. Dutian menggelengkan kepalanya. "Sudah terlalu lama bagi siapapun untuk mengingat namanya. Kita hanya mengingatnya sebagai Suzaku generasi kedua. Mungkin Suzaku saat ini tahu," ucap Dutian. "Apa yang terjadi padanya pada akhirnya?" Wang Lin terus bertanya. "Keberadaannya tidak diketahui. Dia menggunakan jiwa keempat untuk keluar hidup-hidup. Jiwa keempat itu mengalami kerusakan parah. Menurut perhitunganku, seharusnya jiwanya sudah hampir pulih sepenuhnya sekarang. Meskipun pertempuran dimenangkan, Suzaku generasi kedua diburu oleh para kultivator asing dan ia menghilang." Hati Wang Lin bergetar. Dia teringat ketika si Tunan mengatakan kepadanya bahwa dia bertarung melawan beberapa kultivator asing. Akhirnya, tubuhnya dihancurkan oleh mereka. Tetapi jiwa barunya melarikan diri ke Manik yang menentang surga dan kemudian hidupnya terselamatkan. Kebencian si Tunan terhadap orang-orang itu hanya bisa dianggap mengerikan. Dan menurut cerita Dutian, nasib Suzaku generasi kedua sangat mirip dengan si Tunan. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam, dia memikirkan sesuatu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.